Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami channel Khalifah 2024. Salam bahagia. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan mengenai bocah angon dan gembalaannya. Bocah angon ini banyak versi ya. Jadi ada yang gembalaannya itu ternak yang sudah jina, yang mungkin kambing, tapi juga ada berita bahwa bocah angon ini menggembala harimau. Nah, ini yang menarik. Namun sebelumnya akan saya sampaikan bahwa ada tembang-tembang, ada legenda, ya, ada mitos seperti itu adalah cerita-cerita yang banyak adalah pasemon, kiasan, ya, kiasan. Sehingga saya menanggapi ini, pemikiran saya, pendapat saya bahwa ini juga kiasan, bahwa bocah angon ini mengembalakan harimau, ini juga kiasan. Menurut saya artinya bahwa manusia itu sama, semua yang mempunyai gembalaan seperti itu, yang disebut nafsu. Ya, nafsu di jiwa manusia itulah yang harus dituntun, digembala. Kalau digambarkan yang digembalakan harimau, maka nafsu ini digambarkan buas, liar, seperti raja hutan harimau. Sehingga harimau ini kalau masih liar, ini bisa memakan gembalanya sendiri, pengembalanya sendiri. Apa artinya itu? Bahwa ketika manusia itu belum bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang kemarin itu saya sampaikan sekali lagi, nafsu itu seperti harimau, dan nafsu yang seperti harimau ini harus dijinakkan, digembalakan, dituntun. Nah, bagaimana gembala ini bisa menundukkan harimau yang buas itu? Nah, itulah masalahnya, bahwa manusia itu mengembalakan harimau di hatinya, di jiwanya, yaitu nafsunya. Saya sampaikan kembali ya, bahwa nafsu itu ada 8 tingkatannya. Nafsu amarah, nafsu alwamah, nafsu musawalah, nafsu mutmainah, nafsu mulhamah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Harimau ini misalnya masih tingkatannya nafsunya masih nafsu amarah. Nah, nafsu yang masih liar, karena yang liar ini digambarkan harimau, wah itu buas sekali, ya, menakutkan, ya. Karena apa? Ketika orang ini nafsunya masih seperti harimau, ya, ketika misalnya dia diberi tuntunan,
tidak mau. Wah, dia aumannya saja sudah membuat orang takut. Nah, orang seperti ini ya menakutkan kalau nafsunya masih nafsu amarah. Sedikit-sedikit marah. Dia tidak tahu kebenaran. Dia tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebaikan. Hukumnya adalah dia siapa yang kuat lah, dia yang tetap hidup. Nah, dia memakan menerkam yang dianggap mangsanya, menerkam yang dianggap musuhnya. Nah, nafsu seperti ini masih nafsu yang paling rendah karena nafsu ini belum mendapat tuntunan. Sehingga bocah Angon ini karena dia mempunyai suatu jiwa yang kuat, dia bisa menundukkan harimau ini. Dan di dalam kenyataan juga ada orang yang bisa menjinakkan harimau. Tapi karena harimau ini langka di dalam dunia nyata, maka yang menurut saya memang ini adalah arti kiasan. Arti kiasan bahwa harimau itu adalah nafsu kita. Jadi ketika bocah Angon ini mengembalakan harimau, artinya dia menuntun, mengembalakan, menjinakkan nafsunya. Sehingga paling tidak dia itu nanti ya yang pernah saya sampaikan bahwa nafsu amarah itu nafsu yang belum mendapat tuntunan, pengajaran, sehingga dia masih liar, masih melakukan hal-hal yang buruk yang menurut dia adalah benar. Dan benar bagi dia itu memang benar untuk dirinya sendiri ukurannya. Ya, jadi anak gembala itu sudah ngerti bahwa nafsunya ini harus dituntun, harus dipelihara, harus digembalakan. Karena menggembala itu tidak hanya tidak hanya membuat kenyang seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa yang disebut menggembalakan itu adalah membawa ternaknya ke tempat yang subur. Itu maksud saya begini, bahwa anak gembala ini belajar menjadi pemimpin, maka dia harus menjadi pimpinan yang bisa membuat rakyatnya atau yang dipimpinnya tidak kelaparan. Nah, yang kedua, dia membawa ke tempat yang aman. Artinya apa? Dia bisa melindungi siapa yang dipimpinnya, ya. Tapi kalau nafsunya masih nafsu amarah, harimau liar, ya, maka di situ dia sudah tidak ngerti, ya dimakan saja rakyatnya, ditindasnya, nah, diambil hartanya, diambil kebebasannya. Nah, ini adalah sifat-sifat manusia yang masih suka menjajah karena dia merasa kuat. Wah, senjatanya mutakhir. Ya, untuk apa senjata mutakhir kalau hanya untuk merampok, merampas harta dan kemerdekaan orang lain. Nah, ini yang dinamakan bahwa orang harus bisa mengendalikan nafsunya, sehingga dia nanti bisa mencapai nafsu kamilah. Wah, ini nafsu yang
tertinggi tingkatnya, bahwa nafsu kamilah ini nafsu yang tertinggi yang akan bisa memberi pencerahan kepada orang lain, memberikan tuntunan kepada orang lain. Ya, jadi harimau itu kalau sudah jinak, wah, orangnya yang memelihara itu kesaktiannya sungguh luar biasa, karena bisa menjinakkan harimau yang ditakuti manusia pada umumnya. Nah, mungkin itulah tafsiran saya, pemikiran saya ketika ada kabar yang digembalakan oleh bocah Angon itu harimau. Menurut saya itulah penafsirannya. Sekali lagi, ini adalah pengertian saya yang sedikit, ya mungkin ya ilmu saya yang pemahaman saya ini, ya bukan ilmu, pemahaman saya yang sedikit ini bisa mengembangkan pemahaman penyenangan, sehingga hidup kita ini tidak dikuasai harimau nafsu itu, malah kita bisa menjinakkan, sehingga nafsu yang digambarkan harimau itu ketika dia menjadi sudah jinak, berarti orang ini juga akan ditakuti seperti harimau ini. Ya, mungkin ini banyak salahnya, saya mohon maaf. Sekali lagi, bahwa ini adalah hanya pemikiran saya yang dangkal. Oleh sebab itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Sekian saja saya akhiri, sampai kita ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.